El tercero, tiene que ser el tercero, tiene que ser el tercero. ¡Gol! ¡Gol! Para que lo canten todos ustedes. Messi, Messi, Messi. Jika kalian mengikuti Piala Dunia, maka mungkin kami pikir pemain ini bukanlah manusia. Karena tepat pada tanggal 17 Juni kemarin, langit Kansas City menjadi saksi sebuah malam yang kembali mengukir sejarah. Dia berdiri di tengah gemuruh puluhan ribu penonton yang memadati Arrowhead Stadium dengan tangisan. Apa yang terjadi? Kenapa setelah mencetak hat-trick Lionel Messi menangis? Ini pertama kalinya. Awalnya Argentina memulai perjalanan mereka di grup J Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Aljazair. Bagi sebagian orang, ini hanyalah laga pembuka. Namun bagi dunia sepak bola, malam itu menjadi panggung bagi seorang legenda untuk sekali lagi menunjukkan bahwa usianya hanyalah angka. Dan mungkin ini adalah panggung Piala Dunia terakhirnya. Di usia 38 tahun, ketika banyak pemain sudah meninggalkan sorotan, Messi justru lebih semakin bersinar. Nama yang selama lebih dari 2 dekade selalu hadir dalam perdebatan tentang siapa yang terbesar sepanjang masa. Pertandingan berakhir dengan kemenangan, meyakinkan 3-0 untuk Argentina. Tapi skor hanyalah bagian kecil dari cerita, sebab 3 gol yang menggetarkan stadion malam itu lahir dari kaki yang sama. Kaki seorang maestro yang selama bertahun-tahun dijuluki La Pulga. Namun di Kansas City, julukan itu terasa belum cukup. Karena apa yang ditunjukkannya malam itu ini bukan manusia. Kok bisa ada pemain seperti ini di dunia? Setiap sentuhan memukau, setiap gerakan sulit dipercaya, dan setiap gol seolah mengingatkan dunia bahwa keajaiban dalam sepak bola masih bernama Lionel Messi. Namun hat-trick itu hanyalah permulaan, karena malam di Kansas City tersebut menyimpan 6 kisah luar biasa yang membuat para penonton, komentator, hingga lawan yang berdiri di hadapannya hanya bisa terpaku tak percaya. Kita mulai dari fakta yang paling sulit dipercaya. Selama hampir 2 dekade tampil di Piala Dunia, sejak pertama kali menginjak panggung terbesar sepak bola pada tahun 2006, ada satu pencapaian yang selalu luput dari genggaman Lionel Messi. Ya, hat-trick di Piala Dunia. Terdengar aneh memang. Pemain yang berkali-kali mencetak 3 gol atau lebih di level klub. Pemain yang menghancurkan begitu banyak rekor. Justru tak pernah sekalipun mencatatkan hat-trick di turnamen paling bergengsi di muka bumi. Sampai akhirnya malam itu datang, menit ke-17, sebuah kombinasi yang begitu akrab tercipta. Rodrigo de Paul mengirim umpan matang, dan Messi menyelesaikannya tanpa ampun. Stadion bergemuruh, namun ia belum selesai. Awal babak kedua, tepatnya menit ke-60, sang kapten kembali menghukum pertahanan Aljazair. Dan ketika laga memasuki menit ke-76, Argentina melancarkan serangan balik cepat yang mematikan. Bola kembali mengarah kepadanya. Satu sentuhan, satu penyelesaian sempurna, dan bola bersarang di sudut gawang. 3 gol, 1 pertandingan, hat-trick pertama dalam karir Piala Dunianya yang membuat semuanya terasa semakin luar biasa. Momen itu datang bukan saat Messi berada di usia 27 atau 31 tahun. Bukan saat banyak orang menyebutnya berada di puncak karier, tetapi saat usianya sudah mendekati 39 tahun. Seolah waktu memilih untuk tunduk kepadanya. Lalu sebuah pemandangan yang jarang terlihat terjadi setelah gol pertama itu lahir. Kamera menyorot wajah Messi. Tidak ada selebrasi berlebihan. Tidak ada ekspresi penuh amarah. Yang terlihat justru air mata. Ia menangis. Di tengah sorak-sorai puluhan ribu penonton, sang legenda tak mampu menyembunyikan emosinya. Momen itu seakan menjadi pengingat bahwa di balik semua trofi, Ballon d'Or, dan rekor yang telah ia kumpulkan, ada satu hal yang selalu menyentuh hatinya lebih dalam dari apapun, Argentina. Karena ketika lambang negaranya berada di dada, setiap gol tetap terasa istimewa. Setiap kemenangan tetap memiliki makna yang berbeda. Dan seolah itu belum cukup, malam tersebut juga melahirkan sejarah baru. 3 gol ke gawang Aljazair membuat koleksi gol Messi di Piala Dunia mencapai angka 16. Sebuah angka yang selama bertahun-tahun identik dengan nama Miroslav Klose, sosok yang berdiri sendirian sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Kini Messi berada tepat di sampingnya.
Bahkan ia telah melampaui torehan legenda Brasil, Ronaldo Nazario, yang mengakhiri karier Piala Dunianya dengan 15 gol. Yang membuat para rival mulai merasa cemas adalah satu fakta sederhana. Ini baru pertandingan pertama Argentina di turnamen. Jika Albiceleste kembali melangkah jauh seperti 4 tahun lalu, maka rekor yang selama lebih dari 1 dekade terlihat mustahil disentuh itu bisa saja runtuh sepenuhnya. Dan sekali lagi, orang yang berdiri di ambang sejarah tersebut adalah nama yang sama. Seorang pria yang setiap 4 tahun datang ke Piala Dunia bukan hanya untuk bermain sepak bola, tetapi untuk menulis ulang sejarah dengan tangannya sendiri. El tercero, tiene que ser el tercero, tiene que ser el tercero. Chao, de pie. Para que lo cante Carlitos, para que lo canten todos ustedes. Messi, Messi, Messi. Grita la tribuna, señoras y señores, el goleador histórico del seleccionado argentino. Ya, hal fenomenal ketiga bukan tentang gol ataupun rekor mencetak angka. Ini tentang sebuah pencapaian yang bahkan lebih sulit diraih. Bertahan di level tertinggi selama 20 tahun. Saat menghadapi Aljazair, Lionel Messi resmi menjadi pemain pertama dalam sejarah yang tampil di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Dari tahun 2006 hingga 2026, namanya tak pernah benar-benar meninggalkan panggung terbesar sepak bola. Tak hanya itu, laga tersebut juga menjadi penampilan ke-27 Messi di Piala Dunia, menjadikannya pemain dengan jumlah pertandingan terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini. Yang membuatnya luar biasa, Messi bukan sekadar hadir sebagai pemain senior. Di usia yang hampir 39 tahun, ia masih menjadi pusat permainan Argentina, masih memimpin, dan masih menjadi sosok yang menentukan hasil pertandingan. Ketika banyak legenda hanya dikenang karena masa lalunya, Messi terus menciptakan sejarah baru di masa kini. Ya, jika sebelumnya sejarah tercipta lewat jumlah gol dan penampilan, maka catatan berikutnya lahir dari kualitas gol yang ia hasilkan. Fakta keempat ini ada satu kemampuan yang selalu membuat Lionel Messi berbeda dari pemain lain. Ia tidak membutuhkan jarak dekat untuk mencetak gol. Bahkan ketika berada jauh dari area berbahaya, ia tetap mampu mengubah satu momen biasa menjadi petaka bagi lawan. Berkat gol-golnya di laga ini, Messi kini memegang rekor sebagai pemain dengan gol terbanyak dari luar kotak penalti dalam sejarah Piala Dunia. 6 kali ia berhasil menaklukkan kiper lawan dari jarak yang seharusnya masih aman. Inilah alasan mengapa setiap kali bola berada di kakinya, ancaman bisa datang dari mana saja. Ruang sekecil apapun dapat berubah menjadi peluang, dan peluang sekecil apapun dapat berubah menjadi gol. Yang berikutnya bahkan lebih sulit dijelaskan dengan logika sepak bola modern. Usia hampir 39 tahun, biasanya menjadi fase terakhir bagi seorang pesepak bola profesional. Namun Messi justru sedang mencatatkan pencapaian terbaiknya di panggung terbesar dunia. Hat-trick ke gawang Aljazair membuatnya menjadi pemain tertua yang mampu mencetak lebih dari 1 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia, melewati rekor yang selama puluhan tahun dipegang Roger Milla. Namun fakta paling mencengkangkan justru datang setelahnya. Dari total gol yang telah ia ciptakan di Piala Dunia, sebagian besar justru lahir setelah dirinya berusia 35 tahun. Artinya, saat banyak pemain mulai kehilangan kecepatan, tenaga dan ketajaman, Messi malah terus menambah koleksi golnya. Bukan sekadar bertahan dari kerasnya persaingan, tetapi terus berkembang dan membuat standar baru yang mungkin tak akan mudah diikuti siapapun. Kok bisa ada pemain seperti ini? Lihatlah. Lionel Scaloni sampai menangis karena melihat keajaiban Lionel Messi di lapangan. Sungguh ini di luar nalar, seakan berkata, kok bisa ada pemain seperti ini di dunia? Mungkin akan jarang ada pemain seperti Lionel Messi lagi setelah ia tidak bermain bola. Semua dibuat takjub. Ya, air matanya jatuh dengan sendirinya. Ini air mata bahagia sekaligus sedih, karena mungkin sebentar lagi Lionel Messi sudah tidak bisa kita lihat di Piala Dunia. Ya, namun ada satu cerita yang jauh lebih besar daripada semua rekor yang baru saja kita bahas. Bukan tentang jumlah gol, bukan tentang statistik, bahkan bukan tentang sejarah yang berhasil ia pecahkan, melainkan tentang perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Sebelum turnamen ini dimulai, banyak yang menganggap kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 hanyalah pelengkap cerita. Seorang legenda yang datang untuk menikmati momen terakhirnya di panggung dunia. Sebuah ikon yang membuat stadion penuh dan jutaan pasang mata menyalakan televisi. Tetapi malam di Kansas City menghancurkan anggapan itu dalam waktu 90 menit.
Karena yang turun ke lapangan bukanlah seorang legenda yang sedang mengucapkan selamat tinggal. Yang turun ke lapangan adalah Messi yang telah terbebas dari semua beban. Kita masih ingat bagaimana perjalanan panjangnya di Piala Dunia. Bertahun-tahun ia harus hidup dengan satu pertanyaan yang terus mengejarnya. Mampukah ia membawa Argentina menjadi juara dunia? Pertanyaan itu mengikuti setiap langkahnya, mengiringi setiap kegagalan, menjadi tekanan yang terus menempel di pundaknya, sampai akhirnya malam bersejarah di Qatar 2022 mengubah segalanya. Trofi yang selama ini dicari akhirnya berhasil digenggam. Dan sejak saat itu, Messi tidak lagi bermain untuk mengejar sesuatu. Ia bermain karena mencintainya. Itulah yang membuatnya begitu berbahaya. Karena ketika seorang pemain hebat bermain dengan tekanan, ia tetap luar biasa. Tetapi ketika seorang jenius bermain dengan hati yang bebas, levelnya berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Aljazair merasakan sendiri hal tersebut. Bahkan sebenarnya Messi hampir mencetak 4 gol malam itu. Sebuah gol di awal pertandingan harus dianulir karena offside yang sangat tipis. Bayangkan, hampir 4 gol di Piala Dunia saat usianya mendekati 39 tahun. Sebuah kalimat yang terdengar mustahil, tetapi nyaris menjadi kenyataan. Dan itulah mengapa 6 fakta fenomenal tadi terasa semakin spesial. Hat-trick pertama sepanjang karier Piala Dunianya, menyamai rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen, menjadi pemain pertama yang tampil di 6 edisi Piala Dunia, memecahkan rekor penampilan terbanyak, menjadi raja gol dari luar kotak penalti, serta menjadi pemain tertua yang mencetak lebih dari 1 gol dalam 1 laga Piala Dunia. Namun mungkin pencapaian terbesar malam itu bukanlah salah satunya, melainkan fakta bahwa Lionel Messi kini bermain tanpa ketakutan, tanpa tekanan, dan tanpa sesuatu yang harus dibuktikan kepada dunia. Dan jangan lupa, ini baru pertandingan pertama Argentina. Masih ada jalan panjang yang terbentang di depan mereka. Jika malam ini hanyalah awal, maka dunia mungkin harus bersiap menyaksikan babak baru dari kisah seorang legenda. Karena saat seorang penyihir bermain dengan bebas, yang bisa dilakukan lawan hanyalah berharap sihir itu tidak diarahkan kepada mereka. Sayangnya bagi Aljazair, harapan saja ternyata tidak cukup untuk menghentikan Lionel Messi. Ya, maka setelah menyaksikan malam luar biasa itu, mungkin sudah saatnya kita berhenti menghitung berapa lama lagi Messi akan bertahan. Sebab pertanyaan tersebut sudah muncul berkali-kali selama bertahun-tahun. Dan setiap kali orang mulai meragukannya, Messi selalu menemukan cara untuk memberikan jawaban di atas lapangan. Yang seharusnya kita tunggu sekarang bukanlah kapan kisah ini berakhir, tetapi seberapa besar lagi kisah ini akan bertambah. Karena apa yang terjadi di Kansas City jauh melampaui sekadar hat-trick atau kemenangan Argentina. Ini adalah cerita tentang seorang pemain yang sudah meraih semua yang bisa diraih, sudah mengangkat trofi yang paling diimpikan, sudah memecahkan begitu banyak rekor, namun masih mampu menjadi pusat perhatian di panggung terbesar sepak bola dunia. Disitulah letak perbedaannya. Ketika banyak legenda dikenang karena apa yang pernah mereka lakukan, Messi masih terus menciptakan kenangan baru. Ketika pemain lain mulai berdamai dengan waktu, ia justru terus menantang waktu. Dan ketika sebagian orang mulai menganggap dirinya hanya pelengkap cerita di Piala Dunia 2026, Messi menjawabnya dengan cara yang paling sederhana. 3 gol, 1 malam. Dan sekali lagi, satu pengingat bagi dunia bahwa Lionel Messi belum selesai menulis sejarah. Maka jika ada satu hal yang benar-benar membuat lawan Argentina merasa cemas setelah malam itu, bukanlah 3 gol yang tercipta ke gawang Aljazair, melainkan satu kenyataan yang jauh lebih mengkhawatirkan. Lionel Messi terlihat masih menikmati setiap detik permainan ini. Dan disitulah pertanyaan besarnya muncul. Bagaimana mungkin ada pemain seperti ini? Seorang pemain yang sudah memenangkan Piala Dunia, sudah mengangkat hampir setiap trofi yang tersedia, sudah memecahkan rekor demi rekor, sudah tidak memiliki apapun lagi untuk dibuktikan, tetapi masih bermain dengan rasa lapar yang sama, seperti seorang anak kecil yang baru jatuh cinta pada sepak bola. Biasanya, setelah mencapai puncak, seorang atlet mulai melambat. Motivasinya berkurang, ambisinya menurun, api kompetisinya perlahan memudar.
Namun Messi seolah tidak mengikuti aturan itu. Semakin lengkap koleksi prestasinya, semakin bebas pula cara ia bermain. Dan itulah yang membuatnya begitu istimewa dan ditakuti lawan-lawannya.